Hola besinya Kak Tani. Kasus mafia skincare emang tengah menjadi polemik nih Besti, terutama pasca ditahannya artis kontroversial Nikita Mirzani, mulai dari sindikat mafia skincare hingga para pelaku bisnisnya. Nah, kalau sebelumnya DRO juga menjadi sorotan publik lantaran diduga masuk dalam sindikat pemerasan yang menjerat Nikita Mirzani, kini publik pun mulai menyerah ke arah lainnya nih Besti, yaitu RGP yang mulai kencang dipertanyakan publik tentang apa sebenarnya alasan RG mau mengeluarkan uang hingga 4 miliar rupiah yang membuat publik diduga menjadi berspekulasi mengenai produk tersebut. Karena banyak warganet yang bertanya-tanya, jika memang produknya tidak seperti yang dituduhkan, mengapa harus ada dugaan anggapan uang tutup mulut? Nah kan, tapi sementara itu Besti, Julianus pun angkat bicara nih, termasuk mengenai Reza Gladys yang dinilai publik jarang sekali memberikan statementnya secara langsung terhadap kasus yang ia laporkan untuk Nikita Mirzani dan Mail yang kini telah ditahan sejak 4 Maret 2025 kemarin. Jadi saya pikir terhadap apa yang disampaikan oleh banyak orang di media sosial terkait klien kami takut produk dia itu ilegal, itu tidak benar ya. Saya ulangi, itu tidak benar. Kalaupun itu benar, silakan laporkan. Kami akan hadapi itu. Mungkin dalam kesempatan ini kami perlu sampaikan ya, mungkin teman-teman dari praktisi hukum paham itu ya. Di dalam surat kuasa ya kepada kami disebutkan kami melakukan pendampingan, memberikan keterangan, menyatakan dan sebagainya. Nah itu kan dikuasakan kepada kami. Ya, kedudukan hukum kami itu dari segala hal untuk mempertahankan kedudukan hukum daripada klien kami itu sudah dituangkan dalam surat kuasa. Jadi ngapain lagi Dr. Reza untuk menyampaikan hal seperti itu? Ya saya pikir keterangan kami ini adalah merupakan keterangan klien kami berdasarkan dokumen-dokumen yang kami periksa. Sudah diberi kuasa Besti, perasaan ngomongnya gitu mulu, tapi mungkin karena emang gitu jawabannya kali ya. Nah, sementara itu Besti, Reza Gladys pun dalam unggahan story Instagramnya terlihat mengunggah yang diduga testimoni mengenai produknya yang tengah ramai dipertanyakan, terutama pasca Nikita Mirzani resmi ditahan dan tak lagi bisa berkoar-koar. Apakah ini bentuk usaha memperbaiki citra ya Besti? Atau mengungkap fakta yang sebenarnya kalau produknya tidak seperti yang tengah dipertanyakan terkait dengan overclaim? Yang pasti Reza Gladys pun juga mengunggah video di akun TikToknya yang tengah memakai produknya tersebut. Jadi inget Ani, sebelum Niki ditahan, Nikita emang pernah cuap-cuap Besti kalau RG katanya nggak pakai produknya sendiri karena tahu produknya diduga dianggap overclaim. Sekarang dipost pakai produknya lagi pas Nikita ditahan. Itu pembuktian kali ya Besti. Kalau ya secara RGP jarang banget nih berstatement langsung, lebih sering lewat kuasa hukumnya. Nah terkait hal tersebut rupanya beredar nih video di sosial media yang diduga RGP menggunakan cara lama dalam melakukan live shopping di sosial media, yaitu diduga terlihat banyak laku terjual tapi datanya diduga dianggap tidak seperti kenyataannya, seperti yang diunggah oleh akun TikTok @makgabut. Cek nih Besti. Habiskan cuma satu. Dapatnya satu Besti. Habiskan cuma satu di isi stoknya katanya. 100. Siap-siap kita tambah ya. 4, 3, 2, 1. Ini bagus banget ini membantu.
Sementara itu Besti, Uya Kuya yang juga ikut menyuarakan perihal kasus skincare berbahaya ini pun juga menghimbau nih kepada masyarakat untuk jangan takut laporan kalau memang produknya dianggap berbahaya. Dan diungkap Uya kalau udah ada beberapa korban nih yang lapor kepadanya. Dan 2 diantaranya itu kata Uya udah mengaku korban skincare RGP dan SS. Gratis lapor Besti, katanya kalau perlu untuk pelapor yang dari luar kota nanti diongkosin sama Uya buat ke Jakarta. Jadi yang mau lapor masih ditunggu katanya Uya Besti. Oke, sekarang kita bahas skincare overclaim dan skincare berbahaya. Mari kita laporkan. Kalau Anda korbannya, saya sudah bilang dari minggu lalu, laporkan. Sementara ini sudah ada 4 orang yang melapor ke saya. Satu adalah mengaku korban produk A. Ya, dia tinggal di Sumedang. Dia mengaku setiap menyetop atau berhenti memakai produknya langsung mukanya merah-merah. Saya sudah tawarkan untuk lapor polisi, ya, dan juga lapor ke saya. Malah kalau perlu saya biayai ongkosnya ke Jakarta, bawa buktinya, produknya, dan dia bilang dia akan stop pemakaian produknya sehingga pas merah-merah dia akan datang ke saya dan itu bisa membuktikan. Ayo, saya masih tunggu. Dan ada lagi seseorang yang mengaku korban katanya skincare-nya RG dan SS. Dia mengaku waktu memakai produk itu tahun lalu katanya hitam-hitam. Tapi sekarang sudah sembuh katanya. Saya masih menunggu. Ayo kalau mau lapor, produknya masih disimpan kan? Bawa. Ada lagi mengaku produk RG dan SS juga, mengaku korbannya mukanya merah-merah tapi katanya udah sembuh juga. Ya, saya masih tunggu. Ayo lapor, bawa ke saya produknya. Kalau memang produk RG SS itu memang bermasalah, berbahaya, saya pasti sikat kok. Ya, bawa buktinya ke saya. Ada satu lagi produk yang mengaku punya informasi tentang sebuah produk inisialnya B di Sumatera. Dia bilang produknya tanpa BPOM tapi beredar bebas di e-commerce. Sudah dikasih linknya. Jadi yang untuk produk A tadi, ya, yang pertama dan produk yang keempat, dia sudah memberikan bukti link penjualnya siapa segala macam, dan saya sudah serahkan informasi ke BPOM. Saya masih tunggu lagi pelapor yang kedua dan ketiga tadi. Dan saya masih mengundang Anda-Anda yang lain yang merasa korban, ayo jangan cuma teriak-teriak di medsos, ayo dong, ayo kenapa itu korban overclaim, korban berbahaya tidak ditindak, tidak dipenjara. Tidak bisa dipenjara kalau lo nggak lapor. Kan laporan tuh harus ada legal standingnya. Lapor. Nggak bisa lo nggak lapor cuma teriak-teriak di sosmed, keluar-keluar polisi berjalan, nggak ada. Semua harus lapor dan nggak bayar. Jangan lagi nanti pas suruh lapor, gue nggak ada duit, polisi bayar. Lu banyak alasan. Ayo lapor. Mari gue dukung, gue support. Tuh, jadi mafia skincare berbahayanya juga bakal ikut ditindak Besti kalau memang terbukti. Jadi silahkan lapor, disupport kok sama Uya. Anyway, meski produknya masih menuai pro dan kontra, pasca review sampai Nikita Mirzani juga ditahan, RG diduga terlihat santai. Entah karena dia nggak tahu, nggak merasa produknya diduga overclaim, atau karena sudah menyerahkan segala urusan ke kuasa hukumnya, yaitu Julianus. Yang pasti, pasca Nikita ditahan, RG yang sebelumnya diduga agak jarang mengunggah video di sosial medianya, kini terlihat aktif lagi. Bukan cuma video ia sedang pakai produknya aja yang telah ia unggah, tapi melalui story Instagramnya, RG terlihat mengunggah ibadah bersama yang diduga sebagai wujud syukur karena telah berhasil memenangkan kasusnya bersama Nikita di babak ini, Besti. By the way Besti, sementara itu ternyata video yang diunggah RG sedang memakai produknya dan ketika ia mendapatkan award atas produknya tersebut masih diwarnai kemeriahan komentar dari warganet, mulai dari soal 4M, komenan yang ternyata katanya suka dihapus, soal tahu kan gimana dia bisa sekaya itu. Ada juga nih yang minta THR hingga minta tutorial kemunafikan Besti. Aduh. Tapi banyak juga kok yang komentarnya memuji RGP. Meriah dan berwarna lah pokoknya Besti. Secara ada ribuan komentar. Tapi itu maksudnya dihapus komenannya apa bener gak sih? Cek yuk.
Nah, sementara itu Besti, Uya Kuya juga sempet nih kasih edukasi mengenai produk berbahaya yang berbeda dengan produk overclaim. Yuk disimak Besti. Klaim dengan skincare berbahaya. Itu dua hal yang berbeda tapi dua-duanya sama-sama bisa dilaporkan. Skincare yang overclaim atau produk apapun yang overclaim itu artinya menurut BPOM adalah produk yang mengiklan atau mempromosikannya berlebihan. Misalnya bisa memutihkan ternyata tidak. Ini bisa mencerahkan ternyata nggak cerah-cerah. Bisa menguruskan dalam waktu 2 minggu? Tidak. Ayo laporin kalau ada yang merasa korban dirugikan, konsumen dirugikan, bisa laporkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tapi harus lapor untuk bisa ditindak. Ya, jangan cuma teriak-teriak di sosmed. Kalau Anda juga korban skincare berbahaya, ini macam-macam. Ada yang bermerkuri, ada yang korban skincare, dia mengandung hidrokinon, tapi itu dijual bebas. Harusnya tidak boleh. Hidrokinon itu harus pakai resep dokter. Tidak boleh dijual bebas. Karena banyak nih ya produk-produk yang mengandung hidrokinon tapi dijual bebas. Itu kalau ada korbannya, bawa buktinya, laporkan. Kalau perlu memang mukanya pas masih rusak, laporkan, bawa buktinya. Gue support, gue dukung. Mari gue buka DM Instagram gue, bawa bukti. Tapi jangan cuman katanya-katanya doang. Korbannya langsung. Siapapun pasti gue sikat. Mau siapapun gue sikat selama ada buktinya. Bakal disikat Besti, siapapun tapi selama lapor dan ada bukti. Bakal disupport sama Uya katanya. Nah Besti, melihat polemik skincare berbahaya, menurut kalian kebanyakan masyarakat memutuskan untuk tidak melapor itu karena takut, pesimis karena akan melawan orang besar, atau malas aja sih menurut kalian? Dan kalian sendiri setelah Uya membuka lebar pintu untuk semua masyarakat bisa melapor perihal skincare berbahaya dan overclaim, bakal ikutan lapor juga nggak nih? Isi jawaban kalian di kolom komen dan jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti. Pasti kata Ani dong.